Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Sri Mulyani Simamora di Breaking News siang ini. Kita awali informasi hari ini dengan sejumlah peristiwa penting yang terjadi di Sumatera Barat, mulai dari bencana alam, kondisi lalu lintas, hingga aksi kemanusiaan di wilayah terdampak banjir. Kita mulai dari berita pertama. Pemirsa, material longsor sempat menutup akses utama Jalan Padang Bukit Tinggi. Saat ini, proses pembersihan telah dilakukan dan kondisi jalan mulai berangsur pulih. Untuk informasi selengkapnya, kita bergabung dengan reporter kami, Ilham Dani Joleanda. Ilham, bagaimana kondisi di lokasi? Baik, pemirsa, saya Ilham Dani Joleanda melaporkan langsung dari kawasan Lembah Anai, tepatnya di Silayang Bawah. Disinilah jalan nasional yang menghubungkan Padang dan Bukit Tinggi terputus setelah dilanda longsor dan banjir bandang yang terjadi di Sumatera Barat pada tanggal 27 November 2025 lalu. Saat ini fokus utama di lapangan adalah perbaikan jalan. Alat berat terus dioperasikan untuk menyingkirkan material longsor seperti batu besar, tanah dan pohon tumbang yang merusak permukaan jalan. Setelah itu, petugas langsung melakukan penimbunan ulang, pemadatan, dan perbaikan struktur aspal pada bagian yang tergerus arus banjir. Pekerjaan ini dilakukan secara intensif dan pagi hari hingga malam hari. Pihak terkait menargetkan satu jalur dapat dibuka sebagai akses darurat dalam waktu dekat. Namun, prosesnya tetap membutuhkan kehati-hatian karena volume material sangat besar dan kondisi medan masih licin serta rawan pergerakan tanah. Upaya percepatan perbaikan ini penting karena ruas Padang Bukit Tinggi merupakan jalur vital bagi mobilitas masyarakat, distribusi logistik, dan aktivitas ekonomi di Sumatera Barat. Ruas Jalan Nasional Padang Bukit Tinggi di kawasan Lembah Anai hingga kini masih dalam tahap pemulihan pasca bencana. Sepanjang jalur ini, material longsor tampak menutupi badan jalan, mulai dari batu berukuran besar, tanah basah, hingga batang pohon yang terseret arus banjir bandang. Kondisi tersebut menyebabkan kerusakan serius pada permukaan aspal. Di beberapa titik, jalan terlihat tergerus dan amblas, menyisakan jalur yang tidak lagi rata dan berbahaya bagi kendaraan yang melintas. Di tengah kondisi tersebut, alat berat terus dioperasikan. Petugas bekerja membersihkan material longsor, meratakan timbunan tanah, serta memperkuat struktur jalan yang terdampak. Proses ini dilakukan secara bertahap untuk memastikan setiap lapisan tanah cukup padat sebelum dilakukan pengaspalan ulang. Medan yang licin serta cuaca yang kerap berubah menjadi tantangan tersendiri dalam proses perbaikan. Meski demikian, pengerjaan tetap dikebut agar akses utama penghubung Padang dan Bukit Tinggi ini dapat segera difungsikan kembali. Upaya pemulihan ini diharapkan mampu mengembalikan kelancaran mobilitas masyarakat serta aktivitas distribusi barang di wilayah Sumatera Barat. Dari Lembah Anai, Sumatera Barat, Ilham Dani Joleanda melaporkan. Baik, terima kasih Ilham Dani atas laporannya. Pemirsa, berikutnya kita beralih ke berita kedua. Arus kendaraan di ruas jalan Solok Sitinjau Lawik mengalami kemacetan akibat diterapkannya sistem buka tutup jalan. Berikut laporan dari reporter kami, Lucy Yolanda. Lucy, bagaimana situasi arus lalu lintas di sana? Selamat siang pemirsa, dari Sitinjau Lawik Lucy Yolanda melaporkan. Arus jalan dari Kota Solok menuju Padang mengalami kemacetan. Hal ini disebabkan oleh penggunaan jalan yang diberlakukan dengan sistem buka tutup. Kemacetan ini terjadi akibat sistem buka tutup jalan yang diberlakukan oleh petugas kepolisian dan pihak terkait. Hal ini disebabkan karena telah terjadinya tabrakan beruntun di tikungan jalan Sitinjau Lawik yang membuat arus jalan menjadi terganggu. Di samping itu, akses jalan menuju Kota Padang hanya dapat melalui jalan Sitinjau Lawik karena alternatif jalan lainnya tidak dapat dilalui. Kondisi ini semakin diperparah karena akses jalan alternatif menuju Kota Padang saat ini terputus dan diterjang longsor, sehingga Sitinjau Lawik menjadi satu-satunya jalur yang masih dapat dilalui oleh pengendara dari arah Solok menuju Padang maupun sebaliknya.
Peristiwa kecelakaan dan longsor ini diduga kuat dipicu oleh cuaca ekstrim yang melanda wilayah Sumatera Barat, di mana hujan dengan intensitas tinggi terus mengguyur sejak beberapa hari terakhir, menyebabkan jalan licin dan rawan longsor. Petugas di lapangan menghimbau kepada para pengendara untuk meningkatkan kewaspadaan, menjaga jarak aman, serta mengikuti arahan petugas demi keselamatan bersama. Sementara itu, proses pengaturan lalu lintas dan penanganan kendaraan yang terlibat kecelakaan masih terus dilakukan. Kami akan terus memantau perkembangan situasi di Sinjalawi dan menyampaikan informasi terbaru untuk Anda. Dari Sinjalawi, Lucia Wanda melaporkan. Terima kasih Lucy Yowanda. Pemirsa, selanjutnya kita menuju berita ketiga. Kepedulian terhadap korban bencana datang dari kalangan mahasiswa. KSR PMI Universitas Negeri Padang turun langsung membantu warga terdampak banjir di Sumatera Barat. Informasi selengkapnya disampaikan oleh reporter kami Elsa Syafitri. Elsa, bagaimana kegiatan yang dilakukan di lokasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa semuanya. Saat ini saya sudah bersama dengan rekan Universitas Negeri Padang, yaitu dari KSR PMI Universitas Negeri Padang. Halo Bang, mungkin bisa perkenalan diri terlebih dahulu. Oke, nama saya Harun Al-Rasid. Saya salah satu anggota KSR PMI UNP. Saya bergabung di KSR PMI UNP itu sejak tahun 2023. Oke, mungkin kami di sini mau bertanya-tanya terkait KSR yang ikut turun ke lapangan dalam menghadapi bencana alam yang beberapa hari lalu. Jadi sejak kapan tim KSR turun ke lokasi terdampak dan wilayah mana saja yang menjadi fokus penanganan oleh KSR? Oke, untuk tim KSR PMI UNP itu sudah turun sejak tanggal 26 November 2025, itu bertepatan pada hari Rabu. Dan untuk fokus dari tim KSR itu kami bagi tim, yang dimana pada hari Rabu itu kami fokusnya terlebih dahulu itu adalah dapur umum. Yang dimana dapur umum ini kami membaginya itu daerah Branji, dan untuk hari Kamis yaitu dapur umumnya pembagiannya itu daerah Bumen atau Batu Busuk. Dan untuk titik fokusnya dari KSR PMI itu sendiri itu tidak ada, kami memang membagi tim. Dan sekarang untuk tim yang turun itu ada 2 lokasi. Yang pertama itu ada di Malala, yang kedua di Pelambayan. Jadi apa saja bentuk atau layanan yang dilakukan oleh KSR PMI UNP ini kepada masyarakat yang terdampak? Untuk layanan dari KSR PMI UNP itu sendiri itu yang pertama itu kami fokus dulu pada pendataan korban yang terdampak, korban jiwa maupun rumah-rumah yang mengalami kerusakan pada saat bencana. Oke, demikian laporan dari saya Elsa Syafitri, pamit undur diri. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih Elsa Syafitri atas laporannya. Pemirsa, kita lanjutkan ke berita terakhir. Hujan berintensitas tinggi yang terjadi selama beberapa hari terakhir di Sumatera Barat menimbulkan banjir di sejumlah wilayah. Salah satu lokasi yang terdampak adalah Pantai Parkit 8 yang dipenuhi gelondongan kayu. Kita akan bergabung dengan reporter kami, Vinky Fitrianti yang berada langsung di lokasi. Baik, Sri Mulyani, saya akan melaporkan kondisi terkini dari Pantai Parkit 8, yang mana Pantai Parkit 8 saat ini masih terdampak banjir setelah hujan berhari-hari melanda wilayah Sumatera Barat. Saat ini, hampir setengah area pantai dipenuhi gelondongan kayu yang terbawa arus banjir dari hulu. Tumpukan kayu tersebut tersebar di sepanjang garis pantai, mulai dari potongan kecil hingga kayu berukuran besar. Keadaan ini menghambat aktivitas warga dan membuat area pantai belum dapat digunakan sebagaimana mestinya. Hingga saat ini, belum terlihat adanya petugas ataupun relawan yang melakukan pembersihan di lokasi. Penanganan awal masih dilakukan secara mandiri oleh warga sekitar, meskipun jumlah kayu yang menumpuk cukup banyak. Selain gelondongan kayu, arus banjir juga membawa sampah plastik yang menyebabkan kerusakan pada pantai. Pemirsa, kondisi cuaca yang tidak stabil berpotensi memperlambat proses pembersihan area pantai. Situasi di Pantai Parkit 8 diperkirakan memerlukan waktu lebih lama untuk pulih sepenuhnya. Baik, sekian liputan dari saya, dikembalikan ke studio. Terima kasih Vinky Fitrianti atas laporan langsungnya. Pemirsa, demikian rangkaian informasi hari ini. Saya Sri Mulyani Simamora pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.